belajar saya tentang materi proteksi aset informasi. Nah, jadi yang pertama itu apa sih aset informasi itu? Nah, aset informasi itu sepotong informasi yang terdefinisi, disimpan dengan cara apapun yang tidak mudah untuk diganti tanpa biaya, keahlian, waktu, sumber daya, dan kombinasinya, serta diakui sebagai sesuatu yang penting atau berharga di organisasi. Jadi intinya itu aset informasi itu informasi yang dinilai berharga oleh organisasi. Jadi contoh aset informasi itu yang pertama kayak database, data file, terus ada dokumentasi sistem dan petunjuk penggunaan serta prosedur. Nah, berikutnya itu proteksi aset informasi. Nah, proteksi aset informasi itu adalah jenis perancangan yang dimaksudkan untuk melindungi aset informasi dengan menggunakan teknik perlindungan aset informasi untuk membatasi akses user terhadap aset yang berharga. Jadi proteksi aset informasi ini ditujukan untuk melindungi aset informasi yang dimiliki oleh organisasi. Nah, melindunginya itu bisa dari membatasi akses user terhadap aset tersebut. Nah, faktor penting dalam manajemen keamanan informasi. Jadi untuk melakukan proteksi terhadap aset informasi itu dilakukan manajemen keamanan informasi. Nah, kenapa yang menjadi faktor sukses dalam manajemen keamanan informasi itu seperti berikut. Nah, yang pertama itu ada komitmen dan dukungan dari manajemen senior. Jadi dukungan dari atasan-atasan di organisasi. Yang kedua itu adanya kebijakan dan prosedur. Jadi di organisasi itu dibutuhkan kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang keamanan aset informasi itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada kesadaran akan keamanan dan pendidikan. Jadi setiap individu yang ada di organisasi itu harus sadar akan keamanan aset informasi yang dimiliki oleh organisasi dan harus tahu bahwa aset yang dimiliki tersebut merupakan aset yang penting untuk organisasi. Terus berikutnya itu adanya pemantauan dan kepatuhan. Nah, pemantauan dan kepatuhan ini merupakan peranan atau campur tangan dari atasan. Jadi kayak dibutuhkan peran atasan dalam melakukan manajemen keamanan dan informasi untuk memantau apakah prosedur atau kebijakan yang telah dibikin itu berjalan sesuai rencana. Terus adanya penanganan insiden dan respon. Jadi misal ada insiden yang terkait keamanan informasi di organisasi itu langsung ditangani atau enggak, responnya itu kayak gimana di organisasi. Harusnya sih responnya itu cepat supaya menghindari adanya dampak-dampak yang lebih darurat, dampaknya itu lebih besar lagi. Nah, berikutnya itu aspek keamanan informasi. Nah, aspek keamanan informasi ini ada 4. Yang pertama yaitu confidentiality atau lebih tepatnya kayak privacy gitu. Bagaimana menjaga informasi yang dimiliki oleh organisasi itu agar tetap rahasia dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki hak. Terus berikutnya itu ada integrity. Nah, integrity itu bagaimana cara menjaga informasi atau memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh organisasi itu tidak diubah tanpa seizin yang memiliki hak untuk merubah. Jadi keaslian dari datanya itu terjaga. Terus
berikutnya itu ada availability atau kesediaan. Jadi informasi atau aset informasi yang dimiliki oleh organisasi itu selalu tersedia ketika user atau yang memiliki hak untuk mengaksesnya itu membutuhkan. Jadi datanya itu selalu ada. Berikutnya itu ada authentication. Nah, authentication ini menentukan bagaimana agar data itu tetap asli. Jadi biasanya itu kalau authentication itu dibutuhkan konfirmasi untuk memastikan bahwa data yang dimiliki tersebut benar-benar asli kayak gitu. Nah, berikutnya itu ada access control. Nah, access control ini merupakan kontrol terhadap pengoperasian sistem yang didasarkan pada struktur organisasional dari departemen operasi dan aktivitas dari unit yang ada di departemen tersebut. Jadi akses kontrol itu kayak pemantauan atau kontrol yang dilakukan terhadap pengoperasian informasi atau sistem yang dilakukan oleh unit tertentu. Kayak dibatasi, dikontrol itu siapa yang berhak akses ini sesuai unit masing-masing. Nah, keutamaan dan kebijakan akses kontrol. Jadi keutamaan kenapa dibutuhkan akses kontrol itu yang pertama memberlakukan kebijakan keamanan perusahaan. Yang kedua itu membandingkan sensitivitas dari sumber daya informasi tersebut. Nah, kemudian ada discretionary. Nah, kayak discretionary itu untuk discretionary-nya itu memaksa pemilik data untuk berbagi sumber daya informasi. Nah, jadi di sini itu ditujukan untuk mencegah bahwa si orang yang memiliki akses tersebut tidak menyimpan datanya sendiri, tapi dibagi. Namun dibaginya itu kepada orang yang masih berhak untuk mengakses. Seperti itu. Kemudian ada logical access. Nah, logical access control ini adalah salah satu cara utama yang digunakan untuk mengelola dan melindungi aset informasi. Biasanya itu digunakan untuk melindungi aset informasi dari hal-hal seperti berikut. Nah, yang pertama itu data leakage atau kebocoran data. Jadi datanya itu sengaja disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang harusnya itu data rahasia ke masyarakat umum kayak gitu. Berikutnya itu ada Trojan horse atau backdoors. Nah, itu kayak sejenis aplikasi yang masuk ke komputer kita, dimana nanti ketika pada kondisi tertentu dia menjalankan serangan-serangan terhadap komputer atau server. Nah, yang ketiga itu ada logical bomb. Nah, logical bomb ini kayak sesuatu logika atau algoritma yang sengaja ditempel di program komputer. Nah, tujuannya itu agar melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang ada, dan pada kondisi tertentu di sistem itu dia akan melaksanakan aksinya kayak untuk merusak sistem kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada denial service attack atau biasanya yang disebut dengan DOS. Jadi kalau DOS itu serangan komputer atau server untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer atau server tersebut, sehingga si komputer atau server itu tidak dapat menjalankan aktivitasnya, soalnya resource-nya itu udah habis kayak full gara-gara dilakukan DOS itu. Terus itu untuk menghindari hal-hal tersebut maka dilakukan logical access control. Nah, biasanya itu dilakukan menggunakan software yang tujuannya untuk yang pertama itu mencegah akses yang tidak sah dari orang yang tidak memiliki hak akses itu tadi.
Yang kedua yaitu selektif dalam memodifikasi data sensitif yang dimiliki oleh organisasi. Yang ketiga yaitu menjaga penggunaan sistem fungsi kritis. Berikutnya itu ada sosialisasi dengan lingkungan IT di organisasi. Jadi di lingkungan IT yang ada di organisasi itu harusnya itu ditinjau dari segi keamanannya. Nah, berikut ini merupakan yang akan saya jelaskan itu lapisan-lapisan yang harus ditinjau untuk memeriksa keamanan aset informasi yang ada di organisasi. Yang pertama itu ada jaringan. Jadi jaringan yang ada di organisasi itu harus dicek. Terus ada platform sistem informasinya. Dan yang ketiga itu database dan aplikasinya harus sering-sering kayak ditinjau keamanannya. Terus ada identification dan authentication. Nah, ini tuh salah satu cara untuk mendeteksi adanya celah keamanan, yaitu untuk mengatasi celah keamanan dari hal-hal seperti ini. Yang pertama itu metode autentikasi yang lemah. Kedua itu kurangnya kerahasiaan dan integritas informasi autentikasi yang tersimpan. Terus kurangnya enkripsi autentikasi dan perlindungan informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Kurangnya pengetahuan user tentang risiko yang terkait dengan berbagi password, token keamanan, dan lain-lain. Nah, biasanya kerentanan tersebut itu dapat diatasi dengan cara login ID dan password. Jadi kayak mengatasinya itu dengan memasang password di software atau di aplikasi-aplikasi, sehingga kayak memastikan keamanan passwordnya seperti itu. Terus berikutnya itu ada keamanan dan ancaman yang berasal dari internet. Nah, faktor penyebab serangannya itu yang terjadi di internet itu yang pertama karena telah tersedia alat dan teknik yang ada di internet. Jadi alat dan teknik untuk melakukan serangan atau ancaman di internet itu sudah banyak disebarluaskan di internet. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran akan keamanan dan pelatihan. Jadi orang individu itu kurang sadar bahwa di internet itu bisa aja terjadi ancaman, dan kurangnya pelatihan juga, sehingga pengetahuan mereka itu kurang akan ancaman-ancaman yang dapat terjadi di internet. Berikutnya itu ada eksploitasi kerentanan keamanan. Ada firewall sebagai ancaman yang tidak memadai. Jadi kayak setting firewall kan biasanya digunakan untuk menjaga keamanan jaringannya itu. Nah, dirasa itu keamanannya itu kurang memadai untuk menjaga keamanan. Nah, biasanya itu atasinya dengan firewall security system. Jadi menggunakan sistem keamanan firewall. Keamanan fisik dan lingkungan. Jadi ini untuk menjaga keamanan fisik dari aset-aset yang dimiliki organisasi, aset fisik maksudnya. Jadi yang pertama itu untuk melindungi dari kegagalan listrik itu bisa menggunakan generator atau UPS atau genset lah istilahnya. Bisa terus untuk melindungi kebakaran itu bisa menggunakan salah satunya itu alarm kebakaran manual yang dipencet untuk mengetahui, yang dipencet terus bunyi itu, atau menggunakan alat pendeteksi asap. Jadi kalau misalnya ada asap di suatu ruangan itu maka akan terdeteksi. Kemudian itu untuk melindungi dari air,
bisa menggunakan alat pendeteksi air. Jadi misal terjadi banjir atau itu bisa menggunakan alat pendeteksi air. Kemudian melindungi dari orang yang tidak memiliki hak akses. Nah, itu bisa menggunakan pengunci pintu elektrik atau bisa menggunakan pengunci pintu kombinasi. Jadi sebelum masuk ke ruangan tersebut diberikan akses pengunci-pengunci tersebut. Dan juga bisa digunakan untuk CCTV untuk bisa memantau siapa saja yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Jadi sekian ya, itu tadi sekilas cerita saya tentang materi hasil pembelajaran saya tentang proteksi aset informasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.